Biasa, ya, Pak. Iya. Udah lewat tengah malam, Pak. Terlalu malam tidur, telinga pun dikencingi setan. Jadi aku pamit dulu. Ayatnya ada ya. Izin pamit ya, kawan-kawan semua. Oke, kita juga sedikit. Bentar dulu, Ciler. Bentar. Ya. Bentar, Ciler. Besok hari Minggu ya kita juga mau pamit biar kita berdua, Pak Ciler pimpin doa gitu, kita istirahat. Kita mau pamit juga, ini hari Sabtu. Mau besok ke gereja. Udah jam 3 ini. Saya pamit dulu ya, teman-teman, kita pamit dulu. Besok baru nanti kita obras, pulang gereja saya langsung obras siang-siang. Ya. Boleh? Boleh, bentar. Ya, boleh, bentar. Pak Bom, boleh bertanya enggak sesuatu? Oke, boleh. Satu lagi, Pak Ciler, sabar. Satu lagi loh. Boleh nggak Pak Bom? Boleh. Pak Ciler, sabar ya. Baru kita tutup ya, Pak Ciler ya. Oke. Kita mau ibadah besok jadi. Pagi saya tugas jam 9. Tergelitik dengan orang-orang Kristen menyebut nama Yod-Heh-Vah-He itu dengan kata Yahweh, Pak. Sama aja. Dasarnya dari mana Pak Yahweh itu, Pak? Saya berani. Bapak tanya kenapa? Hah? Bapak urusannya apa? Bapak nggak enak kenapa, Pak? Bapak kenapa? Bapak Kristen atau Islam? Saya Kristen, Pak. Udah Kristen saya tergelitik gitu. Ya, dalam bahasa Ibrani itu nanti Pak Lidara kasih tahu. Nah, dalam Ibrani juga, Pak, tidak ada seorang Ibrani pun mengatakan Yod-Heh-Vah-He itu dengan kata Yahweh. Mereka menyebut kata Yehova atau Adonai, Pak. YHWH itu Yeshua Hanosri Humelek Hajehudim. Itu. Nanti Pak Lidara sudah. Pak Lidara tidur kali ya. Pak Lidara itu kuasai bahasa Ibrani sekali. Ada. Itu tolong tanya Pak Lidara. Ya, jadi YHWH itu memang Pak tetragramaton. Bapak tahu tetragramaton itu namanya 4 huruf Pak. suci. Dalam budaya Semitik kenal kata 4 huruf itu dari Yahweh, Pak. Itu Bapak tahu nggak dasarnya, Pak? Kenapa? Dasarnya Yod-Heh-Vah-He itu. Kenapa? Dasarnya dari mana, Pak? Dasarnya dari itu Bapak sendiri, dari Allah sendiri, dari Tuhan sendiri. Oh, tidak ada, Pak. Satu orang Ibrani pun tidak ada menyebut kata Yod-Heh-Vah-He itu dengan Yahweh, Pak. Iya, memang nggak ada. Yang ngomong gitu siapa, Pak? Nah, itu Bapak tahu nggak dasarnya itu dari abad 16 itu, Pak, tahun 1567 seorang teolog Prancis namanya Denebratus meminjam istilah Lemen dari Alexandria kalangan Gnostik, mengubah kata itu menjadi Yahweh dari kata Yape. Itu nama dewa saya, Pak. Sebentar, Pak. Pak Lidara sabar. Gini, Pak. Pak Lidara sabar, Pak Lidara. Pak, sebentar, Pak Lidara. Banyak orang Kristen. Bapak mau ajar kami ya? Sebentar, Pak. Bapak mau ajar kami ya? Bapak mau bilang Bapak benar ya? Kenapa, Pak? Kenapa Bapak protes? Baru Bapak sekarang udah tahu, baru Bapak pura-pura tidak tahu. Iya, tapi kasihan orang jelaskan. Ikut-ikutan. Kenapa? Jadi supaya kita orang Kristen benar, tidak menyebut nama Allah dengan sembarangan. Yahweh itu nama dewa Zeus loh. Dewa Romawi. Enggak, gini Pak. Itu hanya mempersingkat karena kalau Yod-Heh-Vah-He itu kan tidak ada huruf hidup, Pak.
Benar, huruf. Iya, Kalau makanya. kenapa? Terus Seolah-olah kenapa jadi ini menurut saya ya, Pak ya. Saya sudah menanyakan iya, dengan Pak Bambang Nursena, dengan Ibu Rita Wahyu yang ahli-ahli saja bahasa Ibrani dan ahli sejarah gereja. iya, Ada kata betul, ya. Itu betul, karangan Pak. monolog Prancis, Pak, abad 16. Enggak, Karena elo, orang-orang menyebutnya itu kita ikut-ikutan, padahal kita tidak tahu persis arti iya. Yahweh itu. Bapak nyebut Elohim nggak, Pak? Nah, saya percaya Elohim. Nah, Elohim juga nama dewa, Pak. Ya, tapi bukan dewa untuk ini. Untuk apa? Yang putar-putar. Bapak ini Elohim juga lagi. Nama dewa. Aduh, Pak. kacau. Parah ini Bapak ini. Elohim juga nama dewa, Pak. Memang nama benar. Benar. Sebentar, Pak. Memang itu Allah. El itu dewa. Allah itu bulan. Iya. Begini, Pak. Begini, Pak. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Orang Kristen jangan ikut-ikutan pendeta top menyebutnya. Jadi kita ikut-ikutan tanpa tahu dasarnya. Enggak tahu, saya udah tahu dasarnya, Pak. Benar, memang itu nama dewa. Elohim juga nama dewa. Sebentar, Pak. Elohim juga nama dewa. Yahweh apa nama dewa. Dewa itu apa sih, Pak? Dewa itu kan sesembahan. Memang pada waktu itu juga dikatakan itu nama dewa. Tetapi yang dituju bukan dewa itu, Pak. Jadi ya, tidak ada dalam Ibrani kata Yahweh itu tidak ada, Pak. Jadi kita menyalahin teks aslinya. Secara budaya tidak mengenal kata Yahweh itu. Kita diketawain orang yang mengerti, Pak. Terus di Ibraninya ada nggak nama Yehova, Pak? Ada tulisan nama Yehova nggak? Ya ada. Yehova atau di mana, Pak? Coba Bapak baca, saya lupa tuh di ayatnya tuh di mana tuh lupa. Bukan, Bapak saksi Yehova ya? Bapak saksi Yehova ya? Pak Alef. Bukan saksi Yehova, saya Kristen asli. Ya, Pak Alex. Sebentar, Pak Palidara. Kalau INRI itu singkatan apa, Pak? INRI itu singkatan apa, Pak? Sebentar. INRI itu singkatan apa, Pak? INRI. INRI itu singkatan apa, Pak? INRI. Itu kan bahasa itu singkatan apa? Yesus itu apa itu? Saya lupa itu. Itu bahasa Latin itu. Yesus Nefuletum apa itu? Saya lupa. Satunya lagi tuh. Silakan Palidara lagi. Jadi jangan nama Allah sembarangan. Ini, Pak. Enggak. Iya, enggak ada, Mbak. Sebentar, Pak. Bapak juga kan katanya kan Yehova. Yehova itu dari mana asal katanya, Pak? Dari orang Ibrani. Enggak ada. Enggak ada orang Ibrani, Pak. Enggak ada orang Ibrani bilang Yehova, Pak. Enggak ada, Pak. Tulisannya boleh disebut Yehova tapi tidak boleh disebut. Hanya disebut dengan Adonai. Paham, Pak. Saya paham. Jangankan lebut Yehova, Pak. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Diam dulu. Yod-He-Vav-He juga nggak boleh disebut, Pak. Orang Ibrani, Pak. Kalau Bapak ngomong kalau kita di Israel dalam menyebut, Pak. Nggak boleh dicekek, Pak. Hukum penistaan agama, Pak. Iya, dicekek, Pak. Kalau ngomong YHWH. Jangankan Yehova, Pak. Iya, jangankan. Terus Bapak bisa ngomong Yehova dari mana, Pak? Memang ada tulisannya kok. Katanya Bapak bilang orang Ibrani. Tulisannya di mana? Tulisannya di mana, Pak? Tulisan di mana? Di arti dari Ibraninya kan untuk 4 huruf hidup itu bisa dibaca Yehova. Bisa dibaca Yahweh juga. Bisa dibaca Yahweh, Pak. Sebentar, Pak. Bisa dibaca juga Yahweh, bisa dibaca Yahuwah, bisa dibaca Yehova. Bisa. Anda belajar sama Pak Bambang Nursena. Saya belajar. Saya belajar sama Pak Bambang Nursena. Belajar. Jadi nggak ada masalah. Mau bilang Yahweh. Enggak, Bapak ini belajar dari mana?
dengan Bapak Bambang Munursena dan Ibu Rita Wahyu. Dasarnya. Bapak sekolah enggak? Bapak sekolah enggak? Bapak sekolah enggak? Saya sendiri Bapak sekolah enggak? Udahlah Pak Bom, banyak-banyak belajar. Enggak, kurang ajar. Bapak sudah mulai. Saya tanya minta maaf, Pak. Bapak sekolah enggak? Atau Bapak cuma baca di YouTube? Nonton di YouTube? Bukan begitu, saya mengoreksi supaya kita sebentar dulu. Bapak belajar atau nonton YouTube? Bukan nonton di, saya belajar, ikut Zoom. Bapak belajar itu berbeda dan YouTube. Bapak belajar. Saya tambah sedikit ya. Saya tambah sedikit ya. Silakan. Nah, gini. Siapa namanya nih? Alex ini. Anda yakin dengan namanya nama itu Yehova? Yakin itu dari yakin. Kalau yakin Yehova. Kenapa Anda takut menyebut dengan nama Tuhan sembarangan? Sebut aja. Itu penulisannya ya, penulisan Yosefa. Nah, berarti Anda kan tidak yakin, makanya Anda mengatakan tidak boleh menyebut nama Allah sembarangan. Dasar kalian itu. Nah, begini ya, itu kalau kamu berasumsi gitu tuh salah. Ini kan 4 huruf mati, ya. Itu 4 huruf mati. Ya kan? Bagaimana kamu tanpa huruf vokal, bagaimana kamu membacanya? Hidup, Pak. Ini para ahli mentelisik, ya, berdasarkan berdasarkan budaya itu huruf apa, dan itu perkiraan. Makanya jangan menyebut nama Allah sembarangan. Ya, itu loh maksudnya. Nah, kalau kamu yakin bahwa itu adalah Yehova, kamu jangan takut lagi sebut dong. Loh, saya nggak boleh nyebut. Kalau di Israel nggak boleh disebut, itu hanya Anda tidak boleh mengklaim seperti itu. Tanya aja Bapak tanya aja orang Yahudi yang iya, kita tahu. Lu tanya aja orang-orang ini deh. Lu tanya aja orang-orang apakah sana. Tahu saya Yahudi yang lebih ahli lagi. Sebentar Pak Mordechai. Pak kurang belajar. Jauh ini satu ini. Pak Aleftaf ini kan hanya dikatakan nggak boleh karena Yahweh itu nama berhala. Iya. Memang dulu itu banyak Yahweh. Iya golongan dia obahnya tambah awalan. Iya Yehova juga nama berhala, Pak. Ya bagi orang penyembah dewa mungkin nama berhala, bagi orang Kristen. Nah, kita juga sebagai orang Kristen juga menyebut Yahweh bukan berhala, Pak. Bukan Yahweh bukan berhala lagi, Pak. Sama Yehova, Pak. Gitu loh. Jadi Bapak gini. Anda tanya dengan Ibu Rita Wahyu, Bambang Nursena yang ahlinya bahasa Ibrani, sastra Ibrani. Bapak budaya, Pak. Bentar, Pak. Pak Alef budaya. Ada yang kasih tahu nih. Bapak pernah dialog sama orang di RK ya? Bapak budaya? Bukan, saya Kristen. Ini ada yang kasih tahu. Ini Bapak seorang budaya. Pernah dialog di RK? Enggak, Pak, ini dia pakai nama Aleftaf juga, itu kan bahasa Ibrani, Pak. Aleftaf itu. Alef sama katanya sekolah, padahal nonton di YouTube. Begini, Pak Aleftaf. Sama aja. Jadi begini, Pak, nggak perlu dipermasalahkan mau bilang Yahweh, Yehova, Yahweh, maupun Yehova itu sama-sama tidak tepat. Jangan tersinggung dong. Kita kan tersinggung. Iya, nggak tersinggung. Tapi Bapak mengatakan tidak boleh memakai Yahweh, padahal Yehova sama Yahweh itu sama-sama nggak tepat. Bilang nggak menyalahkan. Cuma Yehova itu nama dewa, bukan nama Allah. Ya memang Yehova nama dewa, Pak. Kamu ngerti dewa itu apa? Dewa itu apa? Ngerti nggak dewa itu? Enggak, Bapak ini mati gitu loh. Sebentar, Pak. Kali darah sih ngerti bahasa Ibrani. Sebentar, Pak. Tulisan
Alkitab, il itu apa Pak? Apa? L itu apa artinya? Ya Allah dong. Dewa Pak. Ya terserah Pak Bom itu menganggap dewa. Terserah saya. Il itu dewa. Ilah, Allah, ilah, lillah, dewa bulan. Wah, Pak, gimana sih Bapak tanya sama Bapak Nursedo sana? Gini Pak. Gimana gini sih Pak Laptop. Yang penting itu adalah YHWH. Memang YHWH. Yod Hei Vav He. Itu dewa. Bapak juga jangan nyebut Yehova. Yehova juga nama dewa. Enggak dong, nama itu. Memang ini satu nih kayak sok pintar. Bapak mau ajar. Pas sekolah juga bilang mau ajar. Padahal cuma sekolah di YouTube. Aduh, Pak. Dosen Adonai. Enggak, Adonai. Yang paling benar Adonai. Bapak juga jangan nyebut Yehova. Adonai, benar itu. Hashem, Adonai. Hashem Itu yang benar. Meleh, itu boleh. Meleh, boleh. Raja. Iya, iya sama raja. Di dunia ini. Pak, Hamelech apa Hamelech? Melech sama Hamelech bedanya apa, Pak? H itu kan dapat definitif artikel dia, H tambahkan. Iya, definitif artikel saya ngerti. Definitif artikelnya ngerti, Pak. Makanya seharusnya menyebutnya YHWH. Orang Israel paling pantang menyebut YHWH. Mereka menyebut Adonai. Betul. Ya, dan juga tidak ada orang hebat. Betul. Bapak tidak tahu ada. nggak dasarnya kata Yahweh itu? Sebentar Pak, Bapak dia. Bapak tahu nggak asal katanya Yehova? Dari orang Ibrani. Nggak ada orang Ibrani ngomong Yehova. Dari mana? Bapak cuma tahu separuh mau ajar. Baru tahu separuh sok jagoan. Jangan Bapak belajar di YouTube, belajar banyak. Coba tanya Pak, sekolah orang Yahudi itu apa? Pak, umur 12 tahun itu sekolahnya apa Pak? Ayo, sekolah orang Yahudi umur 12 tahun sekolahnya namanya apa? Aduh, aku lupa namanya itu. Entar dulu. Ya udah Bapak belajar lagi lah. Udah Pak, umur belajar. Sekolah Pak. Kalau umur 6 tahun berhentilah menyebut Yahweh itu nama dewa Pak. Menyebut nama dewa dengan nama Allah dengan sembarangan. Jangan, Bapak juga berhenti jangan ngomong YHWH sembarangan juga itu Pak. Yehova. Bapak Yehova juga nama sembarangan itu Pak. Elohim atau Pak. Bapak hamba Tuhan, saya tidak pernah berdoa dalam nama Yahweh. Saya berdoa ke Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Elohim yang saya kenal di nama Tuhan. Selama ini saya dengar Pak Bom nyebut. Kamu kalau telinga tidak kalau belajar, gak usah. Kamu gak usah dengar. Orang ini sok pintar Pak Bom. Sok pintar orang ini memang. Dia paling pintar. Kamu mau dialog sama saya dengan Alkitab? Ayo saya tanya kamu, mau nggak? Saya mau tanya sama kamu Alkitab, boleh? Saya boleh tanya? Ayo, kamu berani nggak sama Nursedo kan? Saya tanya kamu, boleh nggak? Saya tanya kamu, boleh nggak? Suaranya juga. Tanya boleh. Bapak ini juga suaranya kayak si Dani. Bukan. Suaranya kayak Dani mirip. Pak, Bapak juga kalau benar Bapak bagus aja memberikan pemahaman itu. Ya, benar, boleh. Bapak boleh, tapi Bapak juga jangan menyebut Yehova, Pak. Yehova itu dilarang itu. Penulisannya Yehova. Iya. Pengucapannya Adonai, Pak. Iya, penyebutan kita juga nyebut Adonai, Pak. Penulisannya juga nggak Yahweh. Yahweh juga. Piatul juga nih. Kebanyakan baca teori barat ini. Coba belajar itu Yesus itu orang Timur Tengah. Lo jangan ngajar deh. Lo paling pintar baru tahu sedikit aja lo mau ngajar Sopiatul. Udah singkirkan orang ini Pak Bom. Udah enggak pantas nih orang ini nih. Enggak hanya tahu sedikit aja dia mau ngajar orang. Bapak tahu nggak Yesus namanya siapa? Yesua. Yesua siapa? Hamasia. Hamasia. Arti Yesua tahu nggak?
Nah, Yesus lah. Iya, artinya Yesua. Iya, Yesus. Yesua artinya apa, Pak? Menurut Pak Lidara apa? Yahnya dari mana, Pak? Yah itu kan Allah. Yah itu. Lu nggak boleh, nggak boleh lu tahu sedikit lalu lu nyalakan orang lain, nggak boleh begitu kawan. Sebentar Pak Mordeka, Yahnya dari apa Pak? Yahnya dari mana? Menyalahkan aja. Bukan menyalahkan tadi apa? Kamu bawa-bawa nama Sofiatul segala. Artinya lu lebih pintar dari Sofiatul. Nggak boleh begitu. Jangan bawa nama. Nggak boleh begitu kawan. Lu baru tahu secuil. Sebentar Pak. Nggak boleh begitu. Orang begini nggak. Dia mau uji coba Pak Bombom. Pak, kau jawab ya. Kau mau jawab sama Tuhan aja. Pak, kau jelaskan ini ya. Bentar. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya udah Pak Lidara, terima kasih dulu. Iya, jadi gini Pak, sebentar Pak Bombom, sebentar. Ini masalah, sebentar Pak Alef Saf. Ini masalahnya kan masalah ya. Makanya tadi saya tanya, Yahsua itu artinya apa? Yah itu ya tetap sebutan kependekan dari Yahweh. Makanya jadi namanya Yahsua, Yeshua. Jadi kalau umpamanya, kalau namanya hanya YHWH atau Yehova berarti namanya bukan Yeshua. Itu karangan teologis, Pak, abad 16 tahun 1567 dipopulerkan. Bukan karangan teologis, Pak. Ini udahlah orang itu Enggak, Bapak kayaknya Bapak kayaknya menyalahkan orang teologis. Alidara sabar. Enggak usah bicara, enggak usah. Bapak tolong jawab ya. Nih. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ini kata Yesus loh. Ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaan. Pak, ini tidak ada yang mati, Pak. Kira-kira ini ayatnya kemana, Pak? Maksudnya apa? Ketemu Yesus itu nanti Elfanim itu namanya. Ketemu Tuhan Yesus Panim Elfanin, bertetap muka dengan muka. Ini loh aku berkata kepadamu. Pak, Bapak dengan Pak Bobom saya sudah bingung, apalagi Sofiatul. Bapak Panim mau sama-sama Elfanin dengan Sofiatul. Panim Elfanin ngerti nggak? Coba Pak dulu jelaskan ini. Saya nggak usah bicara Pak. Bapak jelaskan dulu ini kira-kira kemana ya? Tentang Alkitab. Banyak tahu lah dikit-dikit. Sama kayak juga orang kalau Bapak tahu dikit-dikit, biar Bapak belajar. Bapak datang ke sini. Bapak kan mau sini mau belajar. Bapak mau belajar, jangan menghakimi orang salah. Jangan menghakimi orang salah. Nah, itu keliru Bapak. Bapak ini saran saya, kalau Bapak mau uji coba otak saya akan kupas Bapak mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Ya? Saya kan mengoreksi aja. Bapak cara bertanya bukan begitu. Bapak bukan bertanya, Bapak menguji. Bapak menguji, habis itu Bapak jelaskan, tunjukkan Bapak bahwa Bapak orang pintar. Saya tanya Bapak sekolah di mana? Bapak sekolah di YouTube. Pening aku. Masa sekolah di YouTube baru melawan kami? Aduh, Bapak belajar dulu sekolah dulu. Ya, sekolah pokoknya ya itu nama dewa lah, udahlah. Itu aja Pak Bom. Terima kasih. Iya, Tuhan Yesus. Lu tahu nggak dewa itu apa? Dewa itu apa? Dewa itu apa? Nah, dewa itu ngerti orang Batak aja bilang orang itu bilang dewata kok. Dewata itu artinya apa? Dewa itu apa? Dewata. Lu tahu nggak dewa? Cuma konotasi arti sekarang itu berubah makna. Sebenarnya dewa itu ya sesembahan. Bagaimana kalian bisa mengerti kalau kalian belajar sama orang yang tidak mengerti budaya Semitik? Jadi banyak terus lu ngerti budaya Semitik. Lu ngerti? Ini kurang ajar ini Pak. Masa aku bilang kami belajar sama orang kurang ajar kau. Ini kurang ajar orang ini nih. Kau menghina kami ya? Lu ngerti sekarang begini, lu jawab dulu. Dewa itu apa? Ini kurang ajar nih orang ini. Dewa itu apa? Bapak kurang ajar nih Pak. Bisa lagi cari kita kurang ajar ini. Kurang ajar Pak ini pengajar sesat. Pengajar sesat ini.
Aduh, bilang kita hamba Tuhan, aduh aku rusak ini orang. Aduh, para ya Tuhan Yesus, ampunilah saya dapat orang yang begini. Kayak nama dewa, bukan nama dewa dia bilang. Betul, nama dewa memang nama dewa. Cuma kan perubahan makna. Aduh, memang itu orang ini. Ini ada Farhan ini, mau nggak bicara sama Farhan? Tapi kita semua tutup gimana, Ciler? Pak Ciler, kita mau tutup gimana nih? Ya, Bapak lanjut aja, saya keluar nggak apa-apa. Saya udah mau gereja, mereka. Abi akan salam nanti pimpin doa ya. Udah capek, ini Farhan ke siapa ini? Farhan ya. Mau Farhan, mau Forhon. Ya besok. Farhan, Shalom. Farhan Farlok. Farluk bukan Farlok. Masa sih masa nggak bisa bahasa Inggris sih? Farlok, iya kan. O2 itu bacanya U, Farluk. Iya tahu karena nih HP kecil Pak, saya kelihatannya tak ngerti Pak Farluk tahu Pak. Iya. Ya Farhan Farluk artinya apa nih Pak? Farluk itu apa ya? Farluk itu menatap jauh ke depan. Iya tahu Pak, Luk menatap Pak. Far itu jauh, tahu Pak. Farhannya apa Pak? Farhan nama saya Pak, nama asli. Namanya, nama aslinya. Oke. Jadi Farhan menatap jauh ke depan ya. Oke. Betul. Iya. Itu singkatan ini, singkatan Silakan. apa? Singkatan apa? Secara ini ya, secara apa? Secara arti makna. Tapi itu ada singkatan lagi di balik itu. Itu Farluk itu Farnya itu Farhan, Luk itu singkatan nama calon istri saya. Oh gitu. Jadi double ya. Farhan Farluk ya. Iya. Oke, silakan. Kenapa Pak? Silakan. Enggak, saya masuk aja. Besok mau aja tutup Pak, ya Pak masuk. Bom ya. Iya, masuk cepat saya aja gini, Pak. saya gini Pak Bom. Saya menginginkan sebuah kalau bisa saya melihat channel-channel Kristen ini tidak memberi ruang untuk diskusi H2H dengan timer dan dengan waktu yang fair. Saya mengusulkan, saya sering men-challenge untuk ayo channel-channel Kristen, Kanuru, Pavel 88, CIA semuanya sediakan jadwal seminggu sekali atau 2 kali untuk debat secara fair H2H. Di situ akan terjadi sebuah diskusi yang menarik menurut saya. Sama siapa Pak? Siapa yang tidak fair? Ini ruang diskusi atau ruang debat, kawan? Kita nggak ada debat. Ini bukan ruang debat kawan, ini ruang diskusi. Itu bagian mau. Ini Pak. Kita tidak pernah ngajak orang debat. Lu buat pernyataan dulu mesti hati-hati loh. Pak Mardika ini kayaknya sensitif banget. Bukan sensitif. Perkataan Anda tidak melihat konteksnya. Jangan. Kapan kamu pernah dengar di sini ruang diskusi atau ruang di itu, sini nggak ada debat Pak. Kita nggak ada debat Pak. Kita nggak pernah mau debat. Siapa bilang kalau debat kita umumkan debat seperti debaters. Oh, saya akan debat sama ini. Itu baru debat. Itu boleh kamu kasih masukan sana. Ini bukan debat. Jadi boleh, kalau Anda memberi suatu pernyataan, ya, memberi suatu pernyataan, kamu dengar dulu. Kamu dengar dulu karena kamu sudah salah ngomong. Saya mau berbicara sebentar. Diam dulu Farhan. Diam dulu kamu Farhan. Kamu sudah salah ngomong. Kamu bilang tidak fair. Kamu nuduh tidak fair. Siapa yang tidak fair? Kenapa Anda menjas begitu? Udah. Kenapa? Anda jawab dulu. Kenapa Anda berani jawab bilang di sini tidak fair? Tahu nggak? Apa dasar Anda? Kurang ajar kamu Farhan. Diam kamu dulu, diam. Apa dasar Anda? Pendusta kamu. Penipu kamu. Kenapa Anda menghakimi tidak fair? Ini ruang diskusi. Saya Timothy. Bukan, Anda jawab dulu. Kenapa Anda kalau Anda mengadakan diskusi, ya, beda dengan debat. Anda harus paham itu. Anda mau debat sama saya? Nah, ngajarin kamu. Siapa yang mau ngajak kamu debat? Orang debat itu bodoh seperti kamu, tahu nggak? Unjuk kebodohan orang debat itu, tahu nggak kamu? Saya debat sama kamu Farhan. Kamu ilmu enggak ada security kamu. Sabar. Bukan sabar. Kita kasih tahu dia langsung bilang nantang kita debat. Ayo kita debat yuk. Pak. Oke. Ayo kita debat. Mau debat apa? Yuk kasih timer yuk. Berapa? Kasih timer ayo. Kamu ngajar. Kasih timer ayo. Di sini. Gini, sebentar. Kamu masuk menghakimi orang. Ini ruang diskusi.
Dengar dulu. Ini ruang diskusi, kamu bilangkan ruang debat. Saya perjelas dulu. Dengar dulu. Apa ya kepanasan? Udah kayak dia bukan kepanasan, kamu itu yang goblok, tau nggak? Ngajar-ngajarin kamu. Ini udah diam kamu Farhan. Diam kamu diam kamu dulu. Satu-satu kamu ngomong. diam stop kamu. Satu-satu datang langsung kepanasan. Timothy, sabar. Mulutmu itu. Tunggu Pak Timothy. Boleh hujat mengatakan saya bodoh, mengatakan saya mulut. Ya karena kamu kamu bodoh kamu. Tolol kamu. Sebentar Farhan, sebentar. Sebentar ya, saya kasih tahu dulu ya. Pertama, kita ini bukan ruang debat. Ini sebenarnya untuk diskusi aja. Pelajaran Alkitab ya. Nomor 2. Kalau kamu mau ngomong soal ajaran orang lain. Diam dulu Farhan, kamu diam dulu ini kamu ini. Diam dulu, diam kamu Farhan dulu. Kamu diam dulu. Dia yang mau ngatur acara sini, dia yang mau ngatur. Ini memang channel lo. Ini memang channel lo. Lo kalau mau buat channel debat, lo buat channel. Jangan anjurkan orang lain. Diam dulu kamu. Sebentar teman-teman, sebentar diam ya, sebentar. Farhan, saya khotbah kitab kamu. Kamu mempertanyakan dan sering menyitir dari ayat Al-Quran dengan penafsiran yang tidak memahami apa itu ayat suci Al-Quran. Saya tanya, saya khotbah Alkitab atau Al-Quran? Kamu membawa ayat-ayat Al-Quran dan pengajaran Islam. Saya khotbah Alkitab atau Al-Quran? Kenapa kamu membawa ayat suci Al-Quran? Udah. Khotbah Alkitab atau Al-Quran? Kamu membawa ayat suci Al-Quran dan setan lo. Dasar setan lu, penipu pendusta, kurang ajar. Buang aja Pak Bom. Buang ajaran apa? Ajaran kita dulu lihat tuh ajaran kau tuh. Kau lihat ajaran kau tuh, membahas Alkitab bagaimana? Biar aja kita kerjain. Pak Bom. Udah. Gini. Saya perjelas ya, Farhan ya. Ini seperti ini Farhan, ajaran kasih. kamu dengar dulu. Seperti ini ajaranmu. Kau lihat channel kamu itu, channel kelompok kamu itu, menista bagaimana, membahas kitab orang bagaimana. Matamu tuh buta, Farhan. 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 Ayo kita debat yuk, kita debat berdua yuk. Pak Bom, kasih waktu Pak Bom. Sama dia Pak Bom. Yang lain ya udah Pak Mordekai. Kasih saya waktu sama dia Pak Bom. Saya mau sedikit aja Pak Mordekai. Kita turunin dulu turunin yang lain. Enggak usah diturunin Pak Lidar, enggak usah diturunin Pak Bom. Enggak apa-apa, enggak usah diturunin. Saya mau ngomong sedikit sebentar, Farhan. Oke, silakan. Ingat ya. Bukan. Kita udah ngomong, saya ngomong dari tadi ya. Ini bukan ruang debat, ruang diskusi soal Alkitab. Ya, kalau kita mau bahas Quran kamu itu kalau ada Muslim masuk ke dalam, kayak ada Pak Dani, Madia, ya. Nomor 2, kamu maunya debat pakai timer. Saya tahu kalau justru kalian tuh udah biasa pakai timer, ya. Pertama bangun narasi dulu, ya, supaya terarah pikiran. Itu udah jurus klasik, brother. Penipu itu. Jurus klasik. Itu bukan debat namanya. Itu monolog. Suka-suka gua ngomong apa. Diskusi atau kan kamu juga dikasih waktu. Itu namanya suka-suka gua. Lu nggak bisa kasih debat itu diskusi dengan dalil. Farhan bodoh. Sebentar. Saya ngomong baik-baik loh, Farhan. Saya ngomong baik-baik loh. Kamu bilang bahwa diskusi. Kamu bilang justru diskusi pakai timer itu menunjukkan diskusi. Bentar dulu. Oke, Farhan. Itu bukan beradab, itu kamu membangun narasi. Kamu membangun narasi sama kayak si Ari. Sebentar, diam. Farhan, kamu kuasai Alkitab? Kamu kuasai Alkitab, Pak saudaraku? Kuasailah bahasa Indonesia. Oke, diam semua, diam. Oke, Anda kuasai Alkitab. Saya mau tanya, Pak. Saya tidak tanya Al-Quran Anda. Oke. Anda tolong jelaskan, oke ya? Saya mau tanya saja, Pak. Jangan Anda lari ya. Jangan kasih tahu tertulis di mana Pak Bom. Bahasa Indonesia. Nanti kamu gantian ya baca ya. Oke. Kamu jelaskan. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu jika aku masih bersama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis. Perhatikan, tertulis tentang aku, Yesus, dalam kitab Taurat Musa dan kitab para nabi dan kitab Mazmur. Anda sebutkan 5
5 di kitab Kejadian, kitab Taurat, 5 di kitab Mazmur, 5 di kitab para nabi. Silakan Anda bisa jelaskan. Maksudnya? Aduh, bola katamu Alkitab. Ini Anda jelaskan. Tolol kamu. Mampus kau. Benar saya tidak bisa play kau. Ia berkata kepada apa? Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, tentang Yesus, digenapi. Dalam kitab Taurat, kau jelaskan 5 nubuatan. Kitab nabi-nabi, 5 kitab nabi-nabi. Dan kitab Mazmur, 5 nubuatan. Silakan Anda jelaskan. Nubuatan. Anda mau tantang saya kan? Bukan menurut saya, menurut Alkitab. Dinubuatkan. Enggak ada Yesus dinubuatkan. Emang ada? Pak Bom, saya bicara dulu, Pak Bom. Sebentar. Farhan. Oke. Yesus lahir di mana? Yesus lahir di mana? Kenapa? Yesus lahir di mana? Yesus lahir di mana? Kamu sudah ke Israel? Hah? Siapa yang bilang Yesus lahir di mana? Yesus lahir di mana? Apa hubungannya saya ke Israel atau Yesus lahir? Yesus lahir di mana? Yesus lahir di mana? Yesus lahir di mana? Korelasinya di Yesus lahir di mana? Yesus lahir di mana? Yesus lahir di mana? Dan saya ke Israel apa hubungannya? Yesus lahir di mana? Lahir di mana? Itu lahir di mana? Saya sama Yesus ya. Yesus lahir di mana? Yesus lahir di mana? Cepat. Yesus lahir di mana? Lu kok aneh sih? Kamu nanya. Yesus lahir di mana? Cepat. Yesus lahir di mana? Yesus lahir di Bethlehem. Terus hubungannya apa saya ke Israel? Oke, Bethlehem itu apa artinya? Bethlehem itu udah dari bait Allah. Bethlehem. Emang kenapa? Aduh, Farhan, gimana saya main Bethlehem? Lihatin kelakuan orang seperti ini. Bukan kelakuan, Pak Bomo orangnya pelawak, lucu-lucu. Bukan pelawak, karena kemampuan kamu literasi. Karena otakmu yang begini, otaknya yang begini, sok tahu. Aduh, kamu sok tahu. Farhan, kamu itu ya. Aduh, Pak Bomo, saya ngomong Farhan, kamu tuh nggak tahu apa-apa. Mulutmu kotor, tahu nggak? Farhan itu nggak tahu. Saya bicara sebentar, Pak Bomo. Saya bicara sebentar, penggugat. Ini sebentar dulu, Pak Bro. Sebentar dulu, Farhan. Diam kamu dulu. Tutup mulutmu itu, ya. Ini kemarin Pak Bomo yang pertama. Sebentar dulu. Dia pertama itu hari dia sudah pernah ke Israel. Dia janji menunjukkan fotonya. Sampai sekarang dia berdusta dan menipu. Yang kedua, saya sudah mengikuti jejak ini selama 1 tahun. Inilah penipu dan pendusta. Penipu ini, jangan percaya sama si mulut Farhan ini, kurang ajar kelakuan ini. Saya mengutuk nih, yang nggak ada ilmunya nih, hanya menista ini kekristenan nih, ya kurang ajar benar nih kelakuan ini. Mungkin dianggap nih ustadz palsu ini, ustadz kurang ajar ini, ya. Kemudian yang terakhir Pak Bom, ini tidak tahu Alkitab, ya tidak ngerti apa-apa ini orang ini. Jangan dipercaya ini orang Pak Bom. Ini nothing nih buat kita semua nih. Ya ini boleh saya gantian? Ya. Gantian. Udah diam kamu Farhan. Tidak perlu kamu komentar di sini. Udah diam kamu Farhan. Udah sekarang saya bertanya dulu sama kamu. Farhan. Udah sebentar. Pak Bom, saya mau debat sama dia. Saya mau debat sama dia. Pak Bom. Saya mau bertanya sama kamu boleh? Saya mau bertanya dulu boleh nggak? Boleh silakan. Coba tunjukkan satu mujizat Muhammad. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ya sebuah kisah ketika di dalam perang Khandaq ketika di masa menggali parit dia bisa memberikan makan orang 3.000 ya 3.000 dengan seekor kambing yang kurus. Di mana tertulis? Ada di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana coba kamu klaim aja itu. Sebentar. Coba tunjukkan. Kalau kamu nanya sekarang Sahidah tuh nanti kita Sahidah tuh kamu hadis palsu kamu kutip kamu. Hadis doi bukan hadis sahih. Sudah mana tunjukkan saja. Diam kamu. Udah. Sebentar, Pak Timothy. Tunjukkan mana diskusi kok seperti kalau hadis tunjukkan saja.
Sebentar Pak Timothy. Sebentar Pak Farhan, sebentar ya. Saya ngomong sedikit. Ditanya orang seperti ini. Timothy, kamu gini aja. Tunjukkan saja. Kamu jangan banyak bacot. Tunjukkan saja. Jangan banyak komentar. Ini orang Kristen luar biasa. Tunjukkan saja. Udah, jangan ngotot. Dia mulutmu itu tunjukkan. Moral seperti ini ditunjukkan moral. Hadis berapa? Orang Islam moral kayak begini. Kamu diskusi, kamu maki-maki orang. Debat sama kamu hanya berani menista, tahu nggak? Kenapa orang tidak mau debat sama kamu? Karena kamu bebas menista, tahu nggak? Tunjukkan saja. Kalau argumentasi kalian menista. Tapi kami tidak mau melakukan itu, makanya malas diskusi sama kalian, tahu nggak? Apa yang menista? Saya kuliti, kamu saya kuliti. Ilmumu tidak ada. Udah tunjukkan saja. Tunjukkan. Jangan banyak bacot. Tunjukkan saja. Sabar. Farhan, kamu jago di Alkitab kan? Oke, saya mau tanya dulu Pak ya. Saya tidak tanya Al-Quran. Mana dari dalilnya? Sebentar, terus. Ini saja Pak. Kamu hebat di Alkitab kan? Lebih hebat daripada hamba Tuhan? Oke. Kamu tolong jelaskan ini ayat 28, Matius 16 ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaan. Kamu jelaskan ayat ini, kira-kira bagaimana? Mau dijelaskan? Ayat ini Oke, jelaskan. Nanti nubuatan Yesus yang akan turun kedua kali sebelum kiamat datang, diiringi oleh malaikat. Yang kedua, ini adalah ayat tentang akhir zaman, dan ayat ini menunjukkan bahwa nubuatan Yesus itu palsu. Makanya ya tadi ya. Lihat tuh, seenak perut dia kan mengatakan palsu segalanya kan. Coba kita kan mengatakan dia palsu. Nabinya yang palsu. Nabinya yang palsu. Sudah juga palsu. Udah. Biar enak tinggalin 2 aja di atas Pak. Tunjukkan. Mana dalilnya? Tinggalin 2 di atas. Sebentar lo. Sebentar Pak Cilar lo. Ayat 28. Sebentar. Farhan. Sebentar. Kamu baca aja. Sudah kamu diam. Bisa share screen saya dikasih Pak. Oke. Udah. Jangan ikutin dia, jangan ikutin. Sudah. Saya debat semua seluruh usaha kamu saya sebentar. Farhan, ini QS 2 ayat 65. Tunjukkan memang Allah kamu itu ada. Buktikan siapa yang sudah pernah jadi kera. Ya. Ayo. Kenapa? Ini ada ayat, ada kutukan dari Allah kamu kepada orang Yahudi. Kalau mereka melanggar di hari Sabat, jadilah kamu kera yang hina. Buktikan bahwa Allah kamu itu ada dengan pembuktian ada satu orang yang jadi kera. Mana? Kamu debat saya kuliti ilmu. Kasih waktu dan jangan dipotong. Iya, sudah. Coba jelasin. Sudah, biar aja. Silakan. Ya jelaskan. Apa itu Sabat? Jelaskan ya. Jelaskan. Bahwa di dalam kisah itu, di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan ketika hari Sabat orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ini melanggar apa yang diperintahkan Sabat tidak boleh berkegiatan dan dikutuk menjadi kera. Dalam tafsir dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa makna dari kera ini adalah bermakna metafor yang artinya sifat, mempunyai sifat seperti kera, yaitu buka dalilnya. Mana dalilnya tadi? Baca tafsirnya dong. Oke, tafsirnya oke. Coba tafsir Kementerian Negara Republik Indonesia, coba buka. Itu jadi kera kok. Enggak gini Pak, Farhan. Kalau Allah mau cuma sebentar Pak, bom. Saya mau tegaskan. Bentar Pak. Bahwa ini baca sebentar. Pada saat itu perubahan fisik dan atau sikap mereka seperti kera. Jadi fisik artinya ini apa? Fisik ini apa? Fisik ini apa goblok? Berubah fisik itu apa goblok? Sebentar.
Sebentar Pak Ciler. Ya ampun, berubah fisik itu dan atau berarti berubah menjadi kera juga dan atau kamu tahu nggak bahasa Indonesia itu Farhan itu mulutmu itu loh kamu itu bodoh ya minta ampun. Dan atau berubah fisik dan atau berubah dulu dengar dulu bentar Farhan bentar dulu tutup dulu jawab Pak tutup dulu jawab Bom. Berubah dulu berubah fisik loh berubah fisik. Sebentar Pak Timothy, sabar Pak Timothy. Kalian dikasih mayoritas di Indonesia. Ini berubah fisik, Farhan, berubah fisik. Mulai dia mau mancing, mulai dia mau provokasi kan? Mulai dia mau provokasi kan? Boleh saya ngomong nggak, Pak Bom? Kalau Bom boleh saya ngomong, Pak? Oke, silakan. Berubah fisik. Enggak. Sebentar Pak Ciler. Pak Farhan, taruh di backstage tapi dijelasin aja Pak Lidara, silakan Pak Ciler. Ya, Farhan begini Farhan. Di Qur'anmu itu dikatakan dikutuk menjadi kera dan babi. Udah jelas itu letterlek di situ. Terus saya mau tanya, ya kamu tadi bilang sebentar diam dulu. Mulutmu diam dulu. Mulutmu diam dulu. Berarti Allahmu palsu. Karena apa? Sama seperti kamu berkata tadi Yesus nubuatnya palsu. Karena apa? Tidak pernah ada orang Yahudi yang jadi kera. Kamu nggak usah ngarang-ngarang, lari lagi ke hadis. Sekarang yang ditanya ayat Qur'anmu, bukan hadis. Nah, ya kalau nanti dibilang sebentar Farhan. Enggak, sekarang saya Farhan, sebentar Farhan. Tadi katanya Farhan. Sekarang kalau mau hadis coba tunjukin di Qur'anmu itu bahwa Qur'an itu perlu dipakai hadis. Di ayatnya di mana? Coba tunjukin. Kenapa? Qur'anmu harus diperbaiki oleh hadis, harus ditunjang oleh hadis di dalam Qur'anmu. Tolong tunjukin di surah mana? Siapa yang diperbaiki lewat hadis? Hadis itu penjelasan. Paham nggak? Iya, di mana di dalam surat Qur'anmu bahwa menunjukkan bahwa hadis itu menerangkan Qur'anmu. Aduh, ajaran pembukaan kita Al-Qur'an aja enggak paham. Kristen. Islam. Aduh, kita pada tidak puasa. Kalau aja kitabmu aja nggak ngerti. Aduh, tolong kirim musik kirim Farhan bodoh ini dodol. Ustadzmu suruh ke sini Farhan. Sebentar Pak Bom. Farhan. Si Uwas suruh ke sini. Lawan sang lu penyok, baru lawan kita semua di sini. Aduh, kasihan itu. Lain saja kau beyo. Coba tampilkan. Kelakuan yang parah. Lu kan tadi Pak Bom sebentar tampilkan saya punya share screen Pak. Mantap. Habis kita kuliti kamu di sini Farhan. Tadi aja nggak bisa jawab. Farhan. Saya nggak bisa dijawab. Pak Timothy, sabar. Pak Timothy, Alidara sabar. Diam semua, yang lain diam. Gantian saya akan bertanya kepada kalian. Saya bukan orang yang suka ditanya terus tapi nggak apa. Sabar. Saya tanya kalau tanya kamu kitab kamu nggak jawab. Kamu tadi ditanya bahwa kamu tadi tafsir apa? Jawabanmu salah. Kesembaran kamu jawab. Sebentar, Pak. Jadi tadi kita tampilkan. Jangan tanya semua. Saya nggak akan jawab. Saya ditanya sekali dan saya akan bertanya sekali gantian. Kamu tadi kan ditanya. Berani pakai timer kan? Karena kamu kan tadi, aduh ini mau chat terus bisa di mute nggak, Pak? Diam dulu. Di mute dulu. Kita tadi tanya mengenai QS2 ayat 65. Kamu lari ke tafsir. Saya nggak akan mau jawab karena saya ditanya pertama. Saya bukan. Udah, sabar dulu. Kenapa kalian ditanya kitab kalian nggak berani? Kamu diam dulu. Karena kalian tadi tahu, kamu ditanya mengenai QS2 ayat 65, kamu lari ke tafsir, ya kan? Kalian itu palsu. Nah, di HUT ayat 1 ini dijelaskan kitabmu yang palsu, Farhan. Bahwa kitab Quran ini, kitab Quran ini ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci. Terus pengecut banget sih.
Bom kamu Kenapa bom. kamu cari Keluar rumah lagi kok ke meletup kayak gitu. tafsir? Udah, Kenapa Farhan, kamu diam lari kamu. ke tafsir? Kamu Kenapa dengar lari ke dulu. Kenapa kamu hadis? pengecut? Saya Sementara Diam di kamu, huruf Farhan, kamu 1 pengecut. ini Kamu penipu pendusta. disebutkan bahwa kepanasan kitab lagi. ini adalah ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci. Artinya Kuliti tidak ilmumu. perlu lari Habis kemana-mana. kamu di sini. Saya tanya, Cukup di apa Quran ini ayat yang saja. menerangkan bahwa Kenapa kamu matahari larinya ke tafsir? Apakah kamu tidak percaya dengan huruf 1 ini? kamu tahu nggak tafsir itu apa? Kenapa kamu lari ke hadis? Kenapa kamu Sekarang tidak saya percaya? tanya sekarang. Kita baca ayatnya ini dulu, Farhan. Kitab yang Saya ayat-ayatnya gantian tanya disusun sama kamu. dengan rapi. Kamu jawab belum. Kemudian dijelaskan secara terperinci. Berarti Quran ini bisa menjelaskan dirinya. Betul. Yang dijelaskan dari sisi Allah yang tidak paham literatur. Ini ada Kayak tafsir mimpi. Saya kasih maha waktu 3 menit. teliti. Saya Maha kasih waktu teliti. 3 menit. Saya kasih Ini waktu ada 3 maha menit. teliti. Berarti Ini kamu ngomong sendiri. Kamu nanya tapi kamu dijawab gak mau. Kasih waktu dong. Ya sebentar. Saya Kamu jawab, ngoceh terus dari tadi. Kamu saya diam jawab. dulu. Kamu pertanyaannya saja. Dan saya mau menjawab. Kamu Diam dulu, pertanyaannya Farhan, kamu saja diam. tak paham. Mulutmu itu diam. bertanya dan saya mau menjawab. Kamu pertanyaannya saja nggak Ini paham apa yang mau kamu kamu. jawab. Saya Coba belum bertanya. Kamu datang ke SDN, Kristen itu Diam dikasih dulu waktu mulutmu dan itu, Farhan. adil. Diam mulutmu Saya itu, belum diam. bertanya. Channel kalian ini channel emak-emak pengecut Diam semua. mulutmu itu, Farhan. Saya belum Mulutmu itu, Farhan. Saya belum bertanya. Bom ini cuman pengen rame Gak, channelnya. diam mulutmu itu, Farhan. Diam. Pengen Diam mulutmu itu, diam. Ini banci ini orang ini. Banci ini. Saya banci. Bukan hanya banci, Pak. Dia pengecut, Pak, tuh. Iya, pengecut. Banci. Orang Ya, belum bertanya, pengecut. dia sudah ngoceh sana sini. Betul. Belum lagi aku nanya apa-apa. Pukul martelo. Ya, martelo. Pukul, Pak. Nah, mampus lu. Pukul martelo. Kalau kamu berani. Udah, diam kamu, Farhan. Diam. Kau dengar ya, Farhan ya. Kamu udah ngaco. Sebentar. Diam. Aduh. Pengecut kamu, penipu kamu di sini. Tak ketawa aja nih sama si pengecut itu. Aduh. Udah laku dulu Pak Bomo. Aku takut, aku keluar dulu. Aku takut. Aku keluar ya, aku takut. Jangan, tapi doa dulu. Kita pamit dulu. Pamit dulu besok mau ibadah. Ya udah, dia dibawa aja biarin aja dia ya. Malam ini. Kita berdoa sudah. Ya, kita tutup ya. Siapa yang mau ngomong lagi? Sebelum kita mau berdoa sembahyang. Biasa iblis tidak mau kita pergi sembahyang besok pagi. Iya, kita mau gereja. Biarin aja. Besok aja kamu selesai masuk ya. Baik. Ya, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dan kami sapa di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu kepada kami semua yang berkumpul di channel ini. Terima kasih juga Tuhan atas pertambahan usia bagi saudara kami, Pak Lidara Rewawa, yang hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun lagi usianya. Kiranya Tuhan jagai Pak Lidara dan keluarga, berikan dia hikmat, berikan dia kekuatan dan kesehatan. Bapak yang baik, Engkau berkati juga channel ini Tuhan. Engkau berkati kami-kami yang juga selalu berdiskusi di dalam channel ini. Jaga lisan dan mulut kami Tuhan, sehingga kami tidak meribut kemuliaan-Mu. Sebentar kami hendak istirahat Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang jaga kami dalam istirahat malam kami. Jauhkan kami dari godaan-godaan setan. Jauhkan kami dari iblis-iblis pengganggu ya Tuhan. Tutup bungkus tempat kami masing-masing dengan darah-Mu yang kudus. Tempatkan malaikat-malaikat penjagamu di setiap rumah-rumah kami Tuhan. Sehingga semua kuasa gelap, kuasa jahat tidak akan mampu menembus kami satupun ya Bapa. Amin. Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan telah limpahkan kepada kami sepanjang hari ini. Ampuni Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami.
layak akan kami kembali memperoleh berkat dan kasih yang Tuhan masih akan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Amin. Tahan Pak ya. Bentar ya. Ya. Dibilang mau tes Pak Bobo Alkitab. Saya tanya Alkitab nggak jawab. Sama kan dan Nandar nggak jawab. Aduh. Pak Bobo. Pak Bobo. Pamit ya Pak Bobo. Ya, saya ngomong dikit. Saya ngomong Pak Bobo dikit. Pak Bobo. Mereka nggak ngerti kitabnya sendiri. Apalagi kitab orang lain. Gitu aja, gampang. Kalau mau debat sama mereka kita nggak usah keroyok juga, satu lawan satu nggak bisa menang dia. Gampang tuh loh dia mah. Anak TK. Ya, kita mengasih lain. Disuruh kasih kitab Taurat 5 kitab nubuatan. Mazmur 5 nubuatan. Kitab para nabi 5. Belum saya tanya minta 20, 25, 30. Bingung dia. Baru mau ajar hamba Tuhan. Aduh, aku pede. Iya, Pak Bombom. Mereka kan cuma begitu. Dari Al-Quran lari ke hadis. Padahal Al-Quran sendiri nggak pernah ngomong bicara hadis. Jadi mereka dia katakan bahwa nubuatan Yesus palsu. Jelas kitabnya yang palsu. Karena apa? Karena harus ditafsir-tafsir. Seperti itu, padahal Tuhannya sendiri tidak pernah nyuruh ditafsir itu. Bela bulan. Bela bulan. Dia ada di bawah. Ya. Kita pamit ya. Semuanya. Hari Minggu. Terima kasih. Shalom. Sehat-sehat saja. Shalom. Tuhan berkati. Ibu Kevin, terima kasih banyak ya. Besok kita jumpa lagi ya. Halo, Pak Timothy. Ya, Pak Timothy. Ya, Tuhan berkati Pak Timothy. Sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Amin. Oke, terima kasih banyak. Tuhan berkati buat teman-teman semua. Langsung Pak Bobom tutup ya. Tidak pakai ringi lagu. Langsung aja tutup ya. Tuhan berkati. Shalom, Maranatha. Sampai jumpa lagi.